Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, seorang dai pemandu umat. Muhammad Natsir, Datuk Sinaro Panjang, lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Kampung Jambatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Beliau anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah beliau bernama Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa penjajahan Belanda, dan ibunya yang bernama Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir sekolah di sekolah rakyat di Maninjau, berbahasa Melayu. Namun ketika ayahnya pindah ke Bekeru, Natsir tinggal dengan pamannya di Padang dan masuk sekolah HIS Adabiyah yang dikelola oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad. Dan ketika di Solo dibuka HIS negeri, kemudian Natsir dipindahkan ke HIS Solo. Lulus dari HIS, Natsir melanjutkan pendidikan Mulo di Padang dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda. Kemudian setelah beliau lulus dari Mulo, beliau juga mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung dengan jurusan Sastra Barat Klasik. Namun selain mempelajari bahasa Belanda, beliau juga mempelajari bahasa Latin dan juga kebudayaan Yunani. Ketika duduk di kelas 2 AMS, Natsir berhasil menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Kemudian karena beliau tertarik dengan masalah-masalah Islam dan gerakan Islam, pada tahun 1927 sampai dengan 1932, beliau melanjutkan studi tentang Islam pada Persatuan Islam Bandung di bawah bimbingan Ustadz A. Hasan, tokoh Persis yaitu Persatuan Islam. Kemudian pada tahun 1931 sampai 1932, beliau mengikuti kursus diplomat guru LO bersama A. Hasan, yang kemudian beliau mengelola majalah pembela Islam sampai pada tahun 1932. Ini kita bisa lihat bagaimana kiprah Bapak Muhammad Natsir. Pada tahun 1932 sampai 1942, beliau mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Bandung, sekaligus menjabat sebagai direktur di yayasan tersebut. Pada tahun 1942 sampai 1945, beliau juga sempat menjadi sekretaris Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta. Kemudian beliau mulai masuk dunia politik setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia pada awal tahun 40-an dengan memimpin organisasi Majelis Al-Islam Ala Al-Indonesia atau disingkat dengan MIAI. Bapak Muhammad Natsir terus menanjak sejak beliau menjadi anggota KNIP pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Berbagai posisi pernah beliau pegang, dan di sini kita bisa lihat bahwa beliau memiliki banyak prestasi dan juga pengalaman baik di bidang pendidikan, organisasi, dan pemerintahan. Hingga akhirnya pada tahun 1967, Bapak Muhammad Natsir menggagas dan mendorong berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Bukit Tinggi, yang kelak berkembang menjadi Yarsi Sumbar dan Universitas Muhammad Natsir. Pada tahun 1991, Bapak Natsir menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, dan dari Universitas Sains Penang, Malaysia dalam bidang pemikiran. Bapak Natsir juga pernah sebelumnya mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di bidang politik Islam dari Universitas Islam Lebanon pada tahun 1967. Dan kemudian beliau juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Natsir memiliki peran khusus yang tidak bisa kita lupakan oleh sejarah, umat Islam, dan bangsa dan negara.